Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stephen Sipaonsong dengan NIM 14S220224. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul OSI model dan fungsi setiap layar. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan. OSI atau Open System Interconnection Model adalah kerangka kerja konseptual yang dirancang untuk membantu memahami cara berbagai protokol komunikasi saling bekerja dalam jaringan. Model ini memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan terpisah, masing-masing dengan fungsi spesifik yang bekerja sama untuk memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan benar. OSI model dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984 sebagai standar komunikasi jaringan yang dapat digunakan secara universal. Struktur ini membantu menciptakan interoperabilitas antar perangkat dan sistem dari berbagai produsen. Dengan membagi proses menjadi 7 layar, OSI model memudahkan analisis, perbaikan, dan pengembangan teknologi jaringan modern. Nah, berikut gambar dari 7 lapisan OSI model. Pertama itu adalah application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Oke, yang pertama kita akan membahas application layernya. Layer 7 atau application. Lapisan application adalah layer tertinggi dalam OSI model yang berinteraksi langsung dengan pengguna atau aplikasi mereka. Fungsinya adalah menyediakan layanan jaringan yang dibutuhkan oleh aplikasi, seperti mengirim email, mengakses web, atau mentransfer file. Protokol pada layar ini termasuk HTTP untuk web browsing, FTP untuk transfer file, dan SMTP untuk email. Contohnya, ketika Anda membuka browser dan mengetik URL, HTTP mengatur komunikasi antara komputer Anda dan server web. Kita masuk layar yang selanjutnya itu layar 6, yaitu presentation layer. Layar presentation bertugas mengatur format data agar dapat dipahami oleh aplikasi pada layar application. Fungsi utamanya meliputi enkripsi, deskripsi, kompresi, dan konversi format data. Misalnya, proses encoding video atau penerapan enkripsi SSL atau TLS terjadi di layar ini, sehingga data tetap aman dan kompatibel selama pengiriman. Contohnya, ketika Anda mengakses situs web yang aman atau HTTPS, SSL, TLS mengenkripsi data Anda sebelum dikirimkan. Kita masuk layar yang selanjutnya, yaitu session. Session berfungsi untuk mengatur komunikasi antara dua perangkat. Lapisan ini memulai, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi. Selain itu, layar ini juga mendukung autentikasi dan otorisasi untuk memastikan koneksi aman dan terkontrol. Protokol seperti NetBIOS dan RPC bekerja di layar ini. Contohnya, ketika Anda melakukan panggilan video melalui Zoom, layar ini menjaga agar koneksi tetap stabil selama percakapan. Berarti kita yang lagi Zoom ini, berarti layar session berfungsi dalam hal ini. Kita masuk layar yang selanjutnya, layar keempat, yaitu transport. Transport layar bertanggung jawab atas pengiriman data secara end-to-end. Layar ini memastikan data yang dikirim mencapai tujuan dengan utuh dan tanpa kesalahan, melalui mekanisme kontrol, kesalahan, dan pengelolaan segmentasi data. Protokol seperti TCP menyediakan pengiriman data yang handal, sementara UDP lebih cepat namun tanpa jaminan reliabilitas. Contohnya, ketika Anda streaming video di YouTube, UDP mengirimkan data dengan cepat untuk meminimalkan buffering, meskipun mungkin ada sedikit kehilangan paket data. Kita masuk ke layar yang ketiga, yaitu network. Network mengatur pengalaman logis dan routing data melalui berbagai jaringan. Tugas utamanya adalah menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data ke tujuan. Protokol seperti IP atau Internet Protocol digunakan di layar ini, dengan tambahan protokol ICMP untuk diagnosis jaringan. Contohnya, ketika Anda mengirim email, IP memastikan
data dikirim ke alamat tujuan yang benar di jaringan global. Berikut gambar simulasi dari layar ketiga itu network. Kita masuk layar yang kedua, yaitu data link. Layar data link menangani pengiriman data di dalam satu jaringan lokal atau LAN. Lapisan ini bertugas memastikan data dikirim dengan benar melalui pengalaman fisik atau MAC address dan mekanisme kontrol akses media. Contohnya, protokol Ethernet atau Triple P bekerja di layar ini untuk memastikan konektivitas yang stabil di jaringan lokal. Contohnya, ketika komputer Anda terhubung ke router melalui kabel Ethernet, layar ini mengatur komunikasi antara perangkat dan menggunakan MAC address. Berikut gambar simulasi dari layar yang kedua, yaitu data link layar. Kita masuk layar yang terakhir, layar yang pertama, yaitu physical layer. Layar physical adalah dasar dari OSI model, bertugas menangani transmisi data dalam bentuk sinyal listrik, optik, atau gelombang radio melalui media fisik seperti kabel dan konektor. Komponen seperti kabel jaringan, konektor RJ45, dan sinyal data berada di layar ini. Contohnya, ketika Anda mencolokkan kabel jaringan ke komputer, layar ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan sinyal digital melalui kabel tersebut. Nah, berikut gambar simulasi dari layar yang pertama, yaitu physical layar. Di sini ada sending cable, di sini ada bit stream, dan ini receiving cable. Oke, kita sudah berada di akhir presentasi, yaitu kesimpulan. OSI model adalah kerangka kerja yang membantu memahami komunikasi jaringan dengan membagi proses menjadi 7 lapisan. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik yang mendukung pengiriman data secara efisien. Model ini menjadi landasan untuk pengembangan protokol jaringan modern, memfasilitasi interoperabilitas antar perangkat, dan mempermudah analisis serta pengembangan jaringan. Sekian hasil dari presentasi saya. Kiranya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.